Asiyah termasuk salah satu yang kemudian dipilih oleh Allah untuk menjadi wasilah diselamatkannya Musa dari keputusan Fir'aun. Sudah diputuskan oleh Fir'aun untuk membunuh saat itu, ingin dilaksanakan oleh Fir'aun. Tapi ketika kemudian Asiyah mencegahnya dengan mengatakan qurratu ainil li walak, yang mudah-mudahan anak ini menjadi penyejuk mataku dan penyejuk matamu. Akhirnya kemudian Fir'aun mengurungkan niatnya untuk membunuh Musa saat itu, sehingga kemudian dia mengikuti kemauan istrinya tadi untuk membiarkan Musa itu hidup, bahkan hidup di lingkungan istana. Ringkasan cerita Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi lidhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Alhamdulillah kawan-kawan semua, kita bersama-sama akan mendengarkan ricis ringkasan cerita Islami bersama Ustadz Abdul Nafi. Alhamdulillah kawan-kawan semua sudah membersamai kita Ustadz Abdul Nafi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih suara dua. Alhamdulillah Ustadz masih keadaan sehat, tapi agak sedikit anget Ustadz. Agak sakit batuk. Kita doakan semoga Ustadz Abdul Nafi selalu Allah berikan kesehatan bersama keluarga. Amin. Langsung saja kawan-kawan semua, kita langsung di ricis ringkasan cerita Islami. Gini Ustadz. Jadi kemarin tuh kan anak jalan-jalan sekitar kalian Ustadz. Ada TK Asiyah Ustadz. Asiyah kalau nggak salah. Aisyah. Itu anak penasaran tuh. Kayaknya ada asal mula dari Asiyah. Kalau nggak salah itu istrinya dari Fir'aun kalau nggak salah. Mohon minta ceritanya satu gitu. Monggo Ustaz. Bismillah. Asiyah yang dimaksudnya bukan TK Aisyah, beda lagi. Asiyah yang dimaksud adalah Asiyah binti Muzahim, istri Fir'aun yang menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam ketika kemudian ibunya itu menghanyutkan Nabi Musa dalam rangka untuk menyelamatkannya dari tentara Fir'aun yang diperintahkan oleh Fir'aun saat itu untuk membunuh setiap anak laki-laki Bani Israel yang lahir. Dan memang kisah ini adalah kisah yang luar biasa ya, karena memang mengajarkan kepada kita bahwa untuk berpegang kepada kebenaran itu bukan suatu yang mudah. Termasuk apa yang kemudian dialami oleh Asiyah binti Muzahim yang berada di lingkungan kekufuran, lingkungannya Fir'aun, kerajaan di istana Fir'aun, karena dia adalah istri Fir'aun yang saat itu dia masuk Islam, beriman bersama dengan Musa alaihissalam. Begitu juga saudaranya, begitu juga beberapa orang yang ada di istana termasuk Masyitah yang masyhur juga ceritanya ya. Jadi ketika Fir'aun itu memerintahkan untuk membunuh para anak laki-laki Bani Israel, Asiyah termasuk salah satu yang kemudian dipilih oleh Allah untuk menjadi wasilah diselamatkannya Musa dari keputusan Fir'aun tadi. Karena ketika didapati ternyata bayi itu ada selendang di wadah tempat bayi itu dihanyutkan, itu ada selendang yang itu khas, merupakan selendangnya Bani Israel. Sehingga saat itu kemudian yang sudah diputuskan oleh Fir'aun untuk membunuh saat itu ingin dilaksanakan oleh Fir'aun. Tapi ketika kemudian Asiyah mencegahnya dengan mengatakan qurratu ainil li walak, yang mudah-mudahan anak ini menjadi penyejuk mataku dan penyejuk matamu. Akhirnya kemudian Fir'aun mengurungkan niatnya untuk membunuh Musa saat itu,
sehingga kemudian dia mengikuti kemauan istrinya tadi untuk membiarkan Musa itu hidup, bahkan hidup di lingkungan istana. Bayangkan, keputusannya keluar dari istana, tapi orang yang harusnya dibunuh tadi itu hidup di lingkungan istana. Ini salah satu di antara makar Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa ya. Pelajaran bagi kita. Ya akhirnya karena keislamannya yang kemudian dia sembunyikan, sampai akhirnya kemudian termasuk yang mengabarkan kepada Musa ketika Fir'aun dan petinggi-petingginya itu hendak merencanakan untuk membunuh Musa, ketika kemudian didapati ada kabar bahwa Musa memukul seorang laki-laki dari Mesir saat itu adalah saudaranya dari Asia tadi itu, yang kemudian akhirnya memberikan kabar kepada Musa agar kemudian dia keluar dari Mesir. Akhirnya kemudian Musa pergi kematian itu, dan kisahnya sebagaimana kemudian dikisahkan di dalam Al-Quran. Dan ini salah satu di antara yang kemudian juga menjadi perantara bagi Musa tadi itu untuk bisa selamat ya. Karena keislaman Asia dan juga beberapa orang yang ada di sekitarnya tadi itu. Termasuk salah satu di antara yang kemudian juga disebutkan oleh Nabi kita tentang Asia itu adalah bahwa wanita yang paling utama nanti di surga itu, penghulunya para wanita di surga itu ada 3. Yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid, Maryam binti Imran, dan Asiyah binti Musa. Ini adalah 3 wanita paling utama nanti di surga, dan ini bagian dari yang nanti menjadi keistimewaan yang kemudian didapatkan oleh Asia lantaran dia menjaga keislamannya tadi itu sampai kematian menjemput, yang dia meninggalkan karena dihukum oleh Fir'aun saat itu. Itu kisah singkatnya. Firaun ini kan raja saat kuat, masa bisa dibisikin istrinya apa? Firaun termasuk suami cian istri tadi. Gimana Justru disitulah lelaki itu sekuat apapun dia akan tunduk pada wanita, itu seninya. Makanya kenapa kemudian Allah ciptakan Hawa bagi Adam, kemudian yang akhirnya juga Adam yang awalnya kekeh untuk tidak mau melanggar perintah Allah pun akhirnya melanggar perintah Allah lantaran rayuan dari atau godaan dari Hawa. Padahal ketika digoda iblis itu Adam bisa bertahan, tapi ketika digoda perempuan, maksudnya adalah Hawa tadi itu, dia akhirnya terpaksa memenuhi perintah istilahnya ajakan istrinya tadi itu, dan memakan buah yang dilarang untuk didekati pohonnya tadi itu. Dan ini yang menjadi salah satu pelajaran berharga bagi kita, termasuk apa yang kemudian Allah sebutkan di dalam ayatnya, inna kaidakunna azim. Sesungguhnya makar kalian para wanita itu sangat besar, sebagaimana kisah Yusuf. Dan Yusuf kan juga terfitnah gara-gara wanita. Dan ini juga bagian dari yang menjadi pelajaran berharga bagi kita ya. Jadi segarang apapun laki-laki itu kalau sudah di hadapan wanita ya memang Allah ciptakan wanita itu lemah, tapi kata-katanya itu bisa melemahkan ya. Ini yang istimewa. Masya Allah, Masya Allah. Anda berpikir apa ini berkat kesolihannya, atau dari kesolihannya Asia, atau dari amalannya, atau termasuk itu kali, karena ketulusannya dia tadi ngebantu Musa, atau gimana, Seth? Apa itu? Bisa tadi meluluhkan Firaun, Anda berpikir gitu, Seth, gitu? Ya bukan bisa karena dia membantu, ya karena dia wanita, sosok dia seorang wanita itulah yang kemudian akhirnya menjadikan dia bisa meluluhkan hati Fir'aun. Dan memang istimewanya Asia itu adalah istri Fir'aun yang paling Fir'aun sayangi, tapi paling tidak pernah disentuh oleh Fir'aun. Oh gitu, Seth. Jadi yang luar biasa ini dari kisah yang disebutkan dalam beberapa riwayat. Jadi Asia itu adalah istri yang paling dicintai Fir'aun, tapi dia paling tidak pernah disentuh Fir'aun. Karena setiap kali Fir'aun datang mendekat untuk menyentuhnya itu, dia melihat sesuatu yang menakutkan, akhirnya kemudian dia mengurungkan lagi. Dan setiap kali dia mau masuk kamarnya Asia terus begitu, akhirnya nggak pernah tersentuh Asia. Biasa Ya. Jadi emang penjagaan Allah Subhanahu pernikahan Allah jaga banget itu. Ya. Masya Allah. Emang
akhir kisahnya Asia ini gimana, Ustaz? Akhir kisahnya Asia itu dihukum oleh Fir'aun saat itu, disalib, dijemur dia dengan harapan dia nggak betah, kemudian minta agar diampuni, tapi ternyata dia tetap bertahan. Dan saat itulah kemudian dia berdoa dengan doa yang kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbi benili baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Jadi ketika kemudian dia diberikan siksaan yang luar biasa begitu, justru dia tersenyum, kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah aku rumah di surga dan selamatkan aku dari Fir'aun dan orang-orangnya, dan selamatkan aku dari orang-orang yang zalim.